Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang kita terima tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masalah hari demi hari, masalah tidak pernah berhenti menghampiri hidup kita. Masalah terus datang, masalah terus silih berganti. Satu selesai datang lagi yang baru, satu selesai datang lagi yang baru, dan tidak pernah berhenti. Sering kita merasa, aduh, berat sekali rasanya. Aku tidak sanggup menghadapi setiap masalah yang terjadi ini. Seringkali kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan mengapa hidupku begitu berat menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, ketika kita berpikir seperti ini, rasanya kita putus asa, rasanya kita tidak sanggup lagi. Justru saat ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan mengingatkan saya yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas katakan di sini bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Saudara, kita harus belajar percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa, tetapi dalam kehidupan kita seringkali, Tuhan aku tidak sanggup. Rasanya berat sekali pencobaan yang kita alami. Saudara, berapa banyak pencobaan yang saudara terima? Berapa banyak saudara mengeluh sama Tuhan? Berapa banyak saudara menyerah menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang ada? Kita seringkali tidak merasa tidak sanggup, padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa semua itu tidak melebihi kekuatan saudara, tidak melebihi kekuatanku. Justru kita harus lihat, inilah yang Tuhan janjikan kepada hidup kita. Semua yang sudah terjadi ini, kita merasakan bahwa selama ini kita tidak sanggup. Saudara, justru dengan kita percaya kepada firman Tuhan ini, kita harus belajar. Ketika kita mempercayai firman Tuhan ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, saudara dan saya dituntut untuk belajar, untuk tetap sabar, untuk tetap tekun bagaimana menghadapi setiap pencobaan-pencobaan. Dengan kita percaya, kita belajar untuk menghadapi segala sesuatunya. Dari mana kita tahu orang itu percaya, saudara? Orang yang percaya akan terlihat bagaimana ketika dia menghadapi masalah, persoalan-persoalan yang ada, saudara. Saudara dan saya dituntut juga untuk mengembangkan, kita punya potensi dalam diri ini, terus dikembangkan. Supaya ketika datang masalah, datang pencobaan, kita siap. Ini tidak bisa kita hindari, saudara. Dari mana ketahuan orang itu percaya kepada firman Tuhan? Di mana orang itu percaya bahwa pencobaan-pencobaan dia alami? Dia tidak mudah mengeluh ketika dia menghadapi masalah, saudara. Saudara, firman Tuhan begitu indah. Dia katakan bahwa firman Tuhan ini sangat jelas menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan ini sangat tidak melebihi kemampuan kita. Saudara, ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, dan firman Tuhan jelas katakan bahwa ini tidak melebihi kekuatan kita, kita merasakan bahwa ini berat sekali. Karena kita tidak menginginkan adanya pencobaan. Tapi harus kita tahu, orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia melihat bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam diri dia, itu adalah sebagai alat penampi. Alat untuk menguji, benarkah saudara dan saya, kita orang percaya? Benarkah? Kita harus ditampi. Saudara, kalau saudara pernah melihat bagaimana orang atau ibu-ibu membersihkan beras dari gabah, memisahkan, dia menaruh beras itu di sebuah tampah, dan tampah itu dia lempar ke atas, dan gabah itu yang kering, dia akan mudah terkena angin dan keluar. Saudara, ketika saudara dan saya tidak sanggup mengatasi setiap pencobaan dalam hidup ini, kita sama seperti gabah tersebut, kita akan kelempar keluar dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Lihat, begitu kopong, begitu ringan, kena angin yang terlempar. Saudara dan saya harus belajar untuk sabar dan tetap tekun menghadapi setiap pencobaan. Bahkan ketika kita bertekun menghadapi setiap pencobaan, kita tidak mudah untuk dikeluarkan dari persekutuan dengan Bapa. Ketika ada masalah, kita sadar bahwa masalah itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menampi hidupmu dan hidupku. Bagaimana kita bisa kedapatan setia. Saudara, kalau gabah begitu mudah keluar, kalau kita tidak pernah bisa bersekutu dengan Bapa, begitu ada masalah, kita akan dengan mudahnya keluar dari semua yang ada itu, saudara. Ketika penampian terjadi, itu adalah bukti apakah imanmu tetap bisa kita pegang, apakah keyakinan kita tetap kita bisa pertahankan, ataukah kita mau cari jalan pintas.
Begitu banyak anak-anak Tuhan mengaku dari mulutnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berani mengatakan, oh pencobaan biasa. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, rasanya berat sekali, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang melihat ini yang terjadi, saudara. Saudara, persoalan besar dalam kehidupan kita yang sering datang sebenarnya itu untuk menunjukkan, itu untuk mengetes apakah iman saudara murni kepada Tuhan Yesus. Selama ini kita berkata, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi benarkah? Dari mana seseorang bisa dia nyatakan benar imannya kepada Tuhan Yesus kalau orang itu tidak pernah diuji? Bagaimana orang bisa dinyatakan dia lulus kalau dia tidak pernah mengalami namanya proses ujian? Kalau saudara dan saya tidak pernah mau mengikuti proses ujian, bagaimana iman saudara dan iman saya bisa dikatakan bahwa kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus? Saudara, kita harus bisa melalui proses-proses ujian ini. Kita harus bisa dimurnikan. Ketika kita dimurnikan, kita percaya kepada firman Tuhan. Jelas, saudara, seperti dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Semua kalau kita perhatikan menggunakan kata dan. Pertama, disucikan. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jelas segala dosa kita semua sudah ditebus. Segala dosa kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan jelas katakan bahwa bukan saja disucikan tetapi juga dimurnikan. Hidup saudara dan hidup saya dimurnikan supaya kita bisa berhadapan dengan Bapa. Kita bisa menghadap takhta pengadilannya. Kita bisa menghadap hadiratnya. Saudara, ternyata tidak cukup hanya disucikan dan dimurnikan. Dengan darah Yesus kita disucikan. Dengan anugerah dari Tuhan kita dimurnikan. Tetapi saudara, ada hal yang harus kita hadapi, yaitu kita harus siap untuk diuji. Benarkah kita yang sudah disucikan, kita yang sudah dimurnikan, kita bisa mempertahankan kehidupan kita supaya kita bisa benar-benar murni di hadapan Bapa? Kalau kita melihat emas kita kelihatannya bagus, wah sungguh sangat mahal harganya. Tapi bisa bagaimana tahu emas itu asli atau tidak? Emas yang asli harus dimurnikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya dimurnikan? Emas yang dimurnikan, dia harus masuk ke dalam dapur perapian. Dia harus dibakar dengan api yang panas. Kalau dia memang asli, emas itu akan tetap menjadi emas. Saudara, tetapi kalau emas itu tidak asli, ketika dia dibakar, dia dipanasin, dia akan kelihatan dan terpisah. Yang emas asli dan yang bukan, itu akan terpisah. Emas dan tembaga akan terpisah. Emas dan besi akan terpisah. Akan kelihatan berbeda. Saudara, begitu dengan iman saudara dan iman saya. Ketika kita dimurnikan, kita akan melihat bagaimana benarkah kita murni di hadapan Tuhan. Benarkah iman kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika iman kita masuk proses, diproses oleh Tuhan, menghadapi setiap masalah, setiap pencobaan, setiap tantangan, melihat setiap situasi dunia yang jahat ini, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita tahu dan kita bertahan bahwa kita siap untuk dimurnikan, akan terlihat iman saudara dan iman saya murnikah di hadapan Bapa. Kalau kita murni di hadapan Bapa, kita bisa lolos, kita bisa benar-benar dinyatakan bahwa kita beriman kepada Dia. Tetapi kalau kita menyerah, justru kita tidak sanggup menghadapi setiap pencobaan yang datang, disitulah justru kita tidak terbukti dan kita tidak murni. Iman kita palsu, iman kita tidak benar di hadapan Bapa. Saudara, belajarlah mulai hari ini percaya bahwa setiap pencobaan yang datang ke dalam kehidupan kita justru bukan pencobaan biasa, tetapi pencobaan-pencobaan itu dapat kita hadapi semuanya karena tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.